Saya silakan Saudara M. Rifki Nizami Karsayuda memberikan keterangan. Silakan, waktunya maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, sebelum saya sebagai ahli menyampaikan keterangan ahli terkait permohonan pemohon untuk menguji keberadaan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang selanjutnya saya sebut sebagai Undang-Undang Partai Politik, dan pasal 8 ayat 2 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya saya sebut sebagai Undang-Undang Pemilu Legislatif, terhadap pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izinkan ahli mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan dan pikiran ahli sebagai akademisi hukum tata negara yang dalam beberapa tahun belakangan memfokuskan penelitian pada kemungkinan pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai negara kesatuan. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, permohonan pemohon di atas menitik beratkan bahwa telah terjadi pereduksian prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi kita untuk menegakkan otonomi daerah di bidang politik, sekaligus menegakkan kesetaraan dan hak asasi warga negara untuk berpemerintahan. Poin penting dari permohonan pemohon ini adalah pentingnya untuk memberi ruang bagi hadirnya partai politik yang hanya bersifat lokal di samping partai politik yang bersifat nasional yang sekarang diatur dalam ketentuan-ketentuan AQO. Pemohon berkeyakinan keberadaan norma-norma AQO dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan setidak-tidaknya dengan dua prinsip-prinsip dasar bernegara yang kita anut dalam konstitusi. Prinsip pertama adalah prinsip negara kesatuan yang majemuk sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip yang kedua, Majelis Hakim yang mulia, adalah prinsip kesetaraan dan kemerdekaan serta hak warga negara dalam berpemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu yang mulia, izinkan dalam keterangan ahli ini, ahli mengurai norma-norma AQO dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dimaksud dengan pisau analisis dua prinsip konstitusional di atas yang akan ahli uraikan sebagai berikut. Majelis Hakim yang ahli muliakan, kesadaran kita bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang majemuk secara simbolik terlihat dari digunakannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pernyataan tentang karakter negara kesatuan Indonesia yang bersifat majemuk itu dapat ditemukan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata melindungi segenap bangsa Indonesia memperlihatkan keinginan membentuk negara kesatuan dari berbagai suku, agama, ras, dan lain-lain. Sementara kata seluruh tumpah darah Indonesia bermakna pada adanya kesatuan wilayah yang juga mengarah pada bentuk negara kesatuan. Sebagaimana kita maklumi, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun di lain pihak, segala kebinekaan, kekhasan daerah diberi ruang untuk berkembang, salah satunya melalui otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Formulasi dari negara kesatuan yang bersifat majemuk itu secara normatif dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberi penegasan kepada kita bahwa
Indonesia mengakui adanya eksistensi daerah dalam negara kesatuan Indonesia, dan eksistensi diberikan bukan sekedar sebagai pembagian wilayah secara administratif belaka, melainkan diberikan pula hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Otonomi itu dikonkretkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan dalam suatu undang-undang sebagaimana amanah pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana kita maklumi, ketentuan yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal itu menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu meliputi urusan pemerintahan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Berdasarkan ketentuan di atas, secara eksplisit dapat dimaknai bahwa otonomi politik dalam negeri mestinya menjadi urusan daerah yang diotonomkan. Saat ini ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan tentang pemilu kada secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Pengaturan serupa juga bisa kita lihat tentang mekanisme pemilu legislatif baik untuk DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang juga dilakukan secara langsung, bahkan menggunakan suara terbanyak yang juga dianggap sebagai implementasi dari otonomi politik tadi. Pemilu legislatif calon anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta pemilu kada dapat dimaknai sebagai manifestasi otonomi daerah di bidang politik. Hal ini dikarenakan melalui pemilihan itu rakyat daerah dapat menentukan wakilnya secara langsung di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari kepala daerah beserta jajarannya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendati secara simbolik dua macam pemilu itu menggambarkan telah hadirnya otonomi di bidang politik, akan tetapi secara hakiki otonomi itu sesungguhnya belum terwujud. Hal ini dikarenakan masih terbukanya kemungkinan campur tangan terhadap otonomi politik tadi oleh pusat. Mekanisme pencalonan dalam pemilu kada dapat berasal dari partai politik maupun calon perseorangan. Sejak digelarnya pemilu kada yang memperbolehkan calon perseorangan bertarung dalam pemilu kada di Indonesia tahun 2008 sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, jalur dari calon perseorangan terbilang sangat sedikit yang dapat memenangkan pemilu kada. Hal ini yang mulia menunjukkan bahwa efektivitas partai politik dalam pemilu kada masih lebih baik dibanding jalur non-partai politik atau jalur perseorangan. Di pihak yang lain, pemilu legislatif seluruh calonnya mesti berasal dari partai politik. Dalam dua konteks pemilu inilah campur tangan itu kerap hadir. Ia hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional, sekaligus menutup pintu hadirnya partai politik yang bersifat lokal di Indonesia, kecuali di Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Akibatnya, partai politik di tingkat nasional seringkali mengintervensi partai-partai politik di daerah dalam dua mekanisme pemilu di atas, terutama dalam konteks pencalonan. Dalam kasus di atas, telah terjadi problem konstitusional berupa pergeseran hak-hak warga negara dalam praktek akibat ketentuan norma-norma yang dimohonkan pemohon untuk menyalurkan suaranya melalui partai politik di daerahnya tanpa diintervensi oleh struktur dan kepentingan partai politik yang lebih tinggi. Norma-norma dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilu yang sesungguhnya telah memberikan ketegasan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah misalnya cukup dicalonkan oleh kepengurusan partai politik sesuai dengan tingkatannya, yang juga memberikan ruang bagi warga negara di daerah untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk anggota legislatifnya secara langsung, tetapi di sektor hulu dalam konteks pencalonan dapat diintervensi oleh partai politik di tingkat pusat akibat dianutnya sistem kepartaian yang bersifat nasional semata sebagaimana norma-norma yang dimohonkan pemohon. Pengaturan asas otonomi daerah dalam konstitusi di atas yang diterjemahkan dalam pasal 10 Undang-Undang 32 tahun 2004 yang termasuk di dalamnya otonomi politik terhalang oleh norma-norma akuo sebagaimana permohonan pemohon dalam ketentuan undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang pemilu yang mensyaratkan keberadaan partai politik di Indonesia hanya boleh bersifat nasional. Ketentuan dalam dua undang-undang akuo mensyaratkan keberadaan partai politik bersifat nasional baik sebagai syarat sah berdirinya suatu partai politik maupun menjadi syarat pula bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Majelis Hakim Konstitusi yang
ahli muliakan. Dengan terus mempertahankan sistem kepartaian yang bersifat nasional dan menutup pintu bagi hadirnya partai politik yang bersifat lokal, maka sesungguhnya kita telah mencoba menutup mata atas kebinekaan yang inheren pada bangsa ini. Fakta menunjukkan beberapa partai politik yang mendapat suara signifikan di tingkat lokal secara konsisten dari pemilu ke pemilu, kendati suara mereka tak signifikan di tingkat nasional. Partai Bulan Bintang, PBB misalnya, menjadi pemenang pemilu di Provinsi Bangka Belitung pada pemilu 2004 dan menempati perolehan suara terbanyak kedua pada pemilu 2009 yang lalu. PBB juga memenangi pemenang kedua pada pemilu 2004 dan keempat pada pemilu 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memenangi pemilu kada Nusa Tenggara Barat tahun 2008 yang lalu, mengalahkan calon petahana yang diusung partai-partai politik besar di tingkat nasional. Di Kalimantan Selatan, Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh suara 5 dari 55 kursi di DPRD Kalimantan Selatan. PBR juga memiliki jumlah kursi yang signifikan di 5 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yaitu rata-rata 10% dari total kursi di DPRD kabupaten kota dimaksud. Calon wali kota dan wakil wali kota dari PBR bahkan memenangi pemilu kada Kota Banjarmasin pada tahun 2010, mengalahkan calon petahana yang juga diusung oleh partai-partai politik besar. PBB dan PBR adalah dua partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI pada tahun 2009 yang lalu, lantaran suara kedua partai ini secara nasional di bawah syarat ambang batas perolehan kursi DPR RI 2,5%. Majelis Hakim yang mulia, adanya ketentuan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dengan kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dengan sebaran sekurang-kurangnya di 75% dari jumlah kabupaten kota pada provinsi bersangkutan dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan, sesungguhnya telah membangun cara berpartai politik yang menguras energi, tenaga, bahkan dana, dan pada titik tertentu menjadi berpotensi membangun disharmoni dengan daya dukung rakyat pada pemilu. Bagi partai politik yang dalam pemilu ke pemilu hanya mendapatkan suara signifikan di satu atau beberapa daerah tertentu saja, mestinya diberikan pilihan untuk mengeksiskan partainya pada daerah di mana daya dukung rakyat atas partai itu tinggi dalam pemilu. Partai politik demikian tak perlu dipaksa untuk memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud. Ketentuan pendirian partai politik dalam ketentuan Akuo berpotensi secara faktual menganulir eksistensi partai-partai politik yang mendulang suara signifikan di daerah tertentu saja. Jika partai politik demikian tak dapat memenuhi syarat sebagai partai politik dan terlebih tak dapat mengikuti pemilu selanjutnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dalam pasal 8 ayat 2, huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Akuo, maka masyarakat yang dalam pemilu sebelumnya mempercayakan saluran aspirasinya melalui partai politik tersebut dipaksa dalam tanda kutip oleh ketentuan dalam norma-norma yang dimohonkan untuk memberikan suaranya melalui saluran partai politik lain, kendati ideologi, cara pandang dan kepercayaan mereka masih terpatri pada partai tersebut. Dalam konteks ini, kita telah membangun postur kepartaian yang tidak berideologi dan tidak berasal dari kedaulatan rakyat yang bersifat bottom up. Dalam posisi ini, bukan hanya kedaulatan, kebinekaan dan otonomi politik masyarakat di daerah yang direnggut, sebagaimana amanah pasal 18 ayat 1, 2, dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melainkan juga telah melanggar prinsip konstitusi berupa kesetaraan dan kemerdekaan, serta hak warga negara dalam berpemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Hakim yang mulia, keberadaan syarat pendirian partai politik dan syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu yang mesti bersifat nasional, sebagaimana diatur dalam norma-norma Akuo dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Waktu saudara kurang 2 menit. Baik, sebagaimana dimohonkan mengingkari prinsip kesetaraan, kemerdekaan, dan hak warga negara untuk secara kolektif memperjuangkan haknya demi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan konstitusi di atas. Dengan dua pendekatan konstitusi dimaksud, yaitu prinsip negara kesatuan yang majemuk dan prinsip kesetaraan dan kemerdekaan serta hak warga negara dalam berpemerintahan, maka saya sebagai ahli berkesimpulan bahwa telah terdapat pelanggaran konstitusional serius dan karenanya MK menjadi garda harapan untuk memulihkan prinsip-prinsip konstitusi dimaksud di atas. Majelis Hakim yang mulia,
Sebelum ahli menutup keterangan ini, izinkan ahli untuk mengingatkan kita bersama fakta sejarah pada pemilu tahun 1955, di mana kita saat itu menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 50 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang populer disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50, yang dalam Undang-Undang Dasar itu menganut bentuk negara kesatuan sebagaimana yang kita anut saat ini. Pada pemilu kala itu terdapat partai-partai politik lokal yang memperoleh suara signifikan. Salah satunya adalah Partai Persatuan Dayak yang berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat. PPD menjadi satu-satunya partai politik yang berhasil meraih 1 kursi di DPR RI dan 3 kursi di Konstituante. Di Kalimantan Barat, PPD menjadi partai politik pemenang pemilu pada tahun 1958 ketika kita melaksanakan pemilu untuk memilih DPR Daswati 1 dan Daswati 2. Di DPR Daswati 1 Kalbar, Partai Persatuan Dayak merebut 12 dari 30 kursi. Sedemikian pula, dia mendominasi beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Masing-masing kabupaten Pontianak 13 kursi dari 30 kursi, Sanggau 12 dari 19 kursi, Sintang 9 dari 16 kursi, dan lain sebagainya. Partai Persatuan Dayak juga menempatkan kadernya menjadi 4 orang bupati di Kalimantan Barat, masing-masing di Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, dan Pontianak. Bahkan mengantarkan ketua umumnya JV Ufang Urai sebagai gubernur pertama Kalimantan Barat kala itu. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, kami amat menyadari bahwa keinginan untuk menghadirkan partai politik lokal dalam bentuk kesatuan ini acap kali disangkal, kendati fakta sejarah telah membuktikannya. Secara teoritik misalnya, kita bisa menyatakan bahwa hari ini kecenderungan karakter negara kesatuan dengan karakter... Waktu saudara habis ya. Silakan Baik, disimpulkan. terima kasih. Keterangan lengkap saya sampaikan dalam keterangan tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mulia, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya persilahkan berikutnya saudara ahli yang kedua, Agung Wijaya. Waktunya sama, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada majelis, pemohon, dan pihak pemerintah. Iya, awal tahun 2000 hingga 2009 kami melakukan sebuah penelitian yang sangat komprehensif di seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa ada problem. Pertama, adanya defisit demokrasi di Indonesia. Jadi satu sisi hak sipil politiknya meningkat, tapi di satu sisi bicara ekonomi, sosial, dan budayanya terpuruk. Terutama hal-hal yang menyangkut problem-problem keterwakilan publik dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak dasar masyarakat. Problem itu yang kemudian kami melihat sebagai problem representasi yang akut. Sehingga itu yang terjadi adalah ketidakpercayaan kepada partai politik, karena partai politik dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tahun 2005, saya bersama beberapa orang terlibat di dalam sebuah proses mendorong perdamaian di Aceh, dan pada proses 2005 hingga 2006 membantu tim Pansus DPR RI untuk merumuskan sebuah undang-undang pemerintahan Aceh. Kemudian tahun 2006 hingga 2010 akhir, tepatnya 27 Desember 2010, saya tinggal di Aceh, meneliti dan mencoba mengetahui sejauh mana partai politik lokal bisa menjawab problem-problem penyelesaian atau salah satu faktor dari resolution konflik. Banyak orang berpikir bahwa partai politik lokal adalah yang pertama di Aceh. Benar seperti yang Bung Rizky tadi sampaikan bahwa adalah sesuatu yang ahistoris memahami partai politik lokal pertama di Aceh. Karena sebelumnya sudah pernah ada. Kedua, partai politik lokal memang kemudian menjadi sebuah terobosan di dalam sistem kepartean dan politik kita. Partai lokal menjadi salah satu
jawaban untuk menjawab relasi antara konstituen dan partai politik. Namun, banyak orang berpikiran bahwa membuat partai politik lokal itu mudah. Keberadaan partai politik lokal sesungguhnya